Ya, teman-teman sekalian semua, saya Koceng Lee. Saya non-muslim. Ini anak saya Niko juga non-muslim. Jadi saya di sini adalah tamunya Habib Bahar bin Smith. Yang awalnya Koceng Lee itu berpikir negatif. Seperti banyak orang bilang intoleran lah, radikal lah, benci umat agama lain atau benci dengan ras lain. Ternyata tidak sama sekali. Engkau disambut dengan seperti saudara kita, saudara satu bangsa. Dan kau tadi juga banyak ditausiahkan, banyak juga dapat pendapat-pendapat yang sangat positif dari Habib Bahar bin Smith ini. Jadi itulah kata-kata Koceng Lee, tidak perlu panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Nampaknya para pembenci Pak Jokowi mempersiapkan pengganti Kohlius di jajaran kelompok mereka. Kohlius sendiri telah meninggal dunia minggu lalu. Sebagai sesama ciptaan Tuhan, kami ikut berduka cita. Semoga segala kesalahan Kohlius diampuni Tuhan dan amal baiknya menjadi penyelamat di hari akhir. Dia meninggal dunia karena sakit jantung dan aktivitasnya dalam kelompok oposisi tak berkurang sedikit pun hingga akhir hayatnya. Teman-teman masih ingatkan siapa Kohlius? Yang nama panjangnya Lius Sungkarisma, seorang Tionghoa yang berseberangan dengan mayoritas Tionghoa di Indonesia. Banyak kaum Tionghoa mendukung Pak Jokowi, tapi tidak dengan Kohlius. Tak butuh beberapa lama, kelompok oposisi kemudian memunculkan penggantinya, namanya Koh Cheng Li. Artinya Cheng Li adalah sudah sepatutnya atau semestinya masuk akal, lurus hati, atau jujur berdasar KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Akankah Koh Cheng Li yang coba dimunculkan oleh kelompok sebelah akan ikut tenar seperti Kohlius? Kita bedah di Om Ben, opini dan Beni berikut ini. Minggu lalu, serombongan orang yang dikenal dengan para pembenci Presiden Joko Widodo menemui Pak Rizik Syihab. Mereka adalah Pak Rizal Ramli, yang mantan Menko Bidang Maritim, pakar hukum tata negara, Pak Rafli Harun, Pak Egy Sujana, serta Pak Marwan Batubara. Tentu Koh Cheng Li diajak dan diprediksikan akan menjadi tokoh Tionghoa yang menjadi perwakilan dalam kelompok mereka, supaya dikira mereka juga toleran kepada umat agama lain maupun suku lain. Yang penting ada perwakilan supaya tidak dituduh sesungguhnya benar-benar intoleran. Dilihat dari tampang dan bentuk badan, tidak jauh perawakan antara Koh Cheng Li dengan Kohlius. Wajah juga hampir mirip. Bukan hanya bertemu Pak Rizik. Sebelumnya Koh Cheng Li sudah bertemu juga dengan A.A. Bahar Smith. Anak muda yang hobi caci maki dan menyukai kekerasan. Kedatangan rombongan ke rumah Pak Rizik sebagai permintaan tetap menjadi imam. Bukan hanya imam kaum muslim, namun juga bagi para aktivis, agar hakikat kebenaran dan bangsa tetap dirahmati Allah. Masa meminta jadi imam pada orang yang suka mencaci maki? Tidakkah mereka sadar ada banyak ujaran kebencian, hasut, fitnah, dan kalimat-kalimat yang diungkapkan Pak Rizik itu menodai perasaan orang lain? Saya sendiri ingin mengulang yang disampaikan tidak kuat hati. Silahkan cek videonya. Di YouTube banyak sekali. Kalimat kulon nuwun atau permisi versi bahasa Sunda saja diplesetkan menjadi sebuah hinaan.
Saya sampaikan makna dari bahasa adat Sunda, tidak sampai hati. Tidakkah itu semestinya membuat mereka mestinya sadar? Apakah benar Pak Rizik orang yang tepat untuk itu? Bukan hanya itu. Organisasi yang didirikan dan dipimpinnya bertahun-tahun, Front Pembela Islam, telah dilarang pemerintah. Itu menunjukkan Pak Rizik bukan orang yang tepat untuk dijadikan teladan. Secara pribadi, saya menghormati beliau. Saya meyakini beliau dzurriyyah Rasulullah. Tapi yang sangat disayangkan ujaran atau kalimat yang membuat kita terpecah. Dengan dimunculkannya Koh Cheng Li, pengganti Koh Lius. Jangan sampai membuat kita terlena bahwa mereka mempresentasikan kelompok yang melindungi semua suku. Faktanya mayoritas suku agama, ras, menghormati Pak Jokowi sebagai presiden. Kekurangan beliau pasti ada, tapi bukan berarti beliau tidak banyak berbuat bagi bangsa ini. Kadang mereka itu suka mengklaim, membawa bahwa persepsi umum untuk dibelokkan menjadi kepentingan sesaat. Bagaimana kita ingat ketika kelompok itu menggerakkan massa dalam aksi 212 yang mereka klaim sebagai aksi bela Islam. Meski sudah diproses hukum, tapi aksi itu terus berlanjut hingga sekarang. Ya, karena memang kepentingan mereka. Itu kepentingan politik, bukan kepentingan umat. Koh Cheng Li sendiri sudah beberapa waktu bergaul dengan kelompok itu. Dan bisa kita prediksikan akan menjadi simbol untuk melawan atau membuat narasi yang menjatuhkan pemerintah. Bisa jadi pemilu 2024 masih akan diposisikan sama seperti 2014 dan 2019. Koh Lius meski sama dengan suku, tetapi masuk kelompok yang sering menyerang Pak Ahok. Masuk dalam Badan Pemenangan Nasional Prabowo Hatta. Serta turut sebagai vokalis berjudul 2019 Ganti Presiden. Dia turut menyanyi bersama Pak Amin Rais, Bu Neno Warisman, Pak Mardhani Alisera, Pak Mustafa Nahrawardaya, dan lainnya. Bergabung dengan kelompok itu, pasti pemikirannya malah keliru. Dalam salah satu suratnya kepada Presiden, Koh Lius menyebut kebinekaan di negeri ini mulai terancam. Dan secara sosial politik masyarakat jadi terpecah belah. Faktanya sampai saat ini keadaan kita baik-baik saja. Tidak ada perpecahan yang begitu tajam. Konflik-konflik yang muncul justru malah sering dimulai dari kelompok mereka. Kelompok yang mengklaim ukuran kebenaran selalu dari mereka. Tidak sekedar itu, Koh Lius juga menyoroti dugaan kecurangan dalam proses penghitungan suara pemilu 2019 hingga menuduh Presiden Joko Widodo bungkam atas berbagai dugaan kecurangan yang merebak di media sosial. Dilihat dari sejarahnya, Koh Lius pernah menjabat sebagai Ketua Umum Generasi Muda Buddhis Indonesia, Gema Budi, pada tahun 1985. Ketua Perhimpunan Pengusaha Tionghoa DKI Jakarta, dan Ketua Umum Multicultural Society, sekaligus Wakil Presiden The World Peace Community. Dia juga pernah mengelola tabloid bernama Nagapos. Mumpung pemilu 2024 masih cukup banyak waktu. Hal-hal ini harus kita antisipasi sejak dini, agar ketegangan-ketegangan yang pernah muncul
baik di 2014 dan 2019 tidak pernah terulang kembali. Suasananya sungguh sangat tidak menyenangkan. Mari didik masyarakat, ingatkan pada mereka apa yang mereka dapatkan saat pemilu sudah selesai. Tidak ada kan? Jika ada yang memulai provokasi, biarkan saja. Pun bila ada yang memfitnah, kita sajikan data-data yang valid. Jangan ladeni provokasi-provokasi yang mereka sampaikan, yang sangat menjijikan, terutama disertai dalil dan ayat. Yang sering tidak kontekstual, mereka hanya asal menyertakan saja. Membuat situasi makin panas, bukan sedang mencerahkan kita. Berhati-hatilah, semoga negara ini selamat dari perpecahan. Jangan terpancing dengan dosa-dosa yang mereka berikan. Tetap bersama Om Ben, Opini dan Beni berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.